Hi, my name is Brandon Weemhoff, and I am a primary 5 homeroom teacher at SPH. What I enjoy about ACSI is I feel like the things that I'm learning now I can directly apply into the classroom. So that's probably the most beneficial thing for me. Halo, nama saya Marji. Saya dari Springfield School Cibubur. Saya mengajar kelas toddler. Saya mengikuti CEC ini karena buat saya sangat penting buat pendidik Kristen untuk mendidik anak-anak bagaimana nilai-nilai kekristenan sendiri. Terima kasih. Hi, I'm Bagus from Papua Kasih. I'm very blessing with the CEC program from ACSI. The program is a big leap for the teachers. This is inspiring the way they teaching, the way they believe, and helping them to understand the futures, how become a teachers. Thank you for everything. This is such a blessing for us.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bertemu hari ini di acara After Lunch yang kelima. Saya surprise sekali nih, banyak orang yang bergabung gitu ya hari ini ya. Ada wajah-wajah baru, tapi juga ada nama-nama yang saya sudah familiar gitu karena udah beberapa kali ikut. Ya, sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini bersama-sama dengan kami. Sekarang kita akan mulai. Kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami mau mendengarkan tentang bagaimana sih kami mendefinisikan atau memahami engagement yang ada di dalam kelas kami ketika kami harus mengadakan pembelajaran secara online. Memang sudah 1 tahun, kira-kira 1 tahun kami sudah melakukannya, tetapi apakah ada hal-hal yang perlu kami perhatikan? Apakah ada hal-hal yang bisa kami bagikan satu sama lain untuk kami boleh terus mengembangkan pembelajaran kami di sekolah kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk setiap orang yang ada di sini, untuk para pembicara kami dan juga untuk tim yang sudah menyelenggarakan acara ini, yang sudah hadir bersama kami juga. Dan terutama kami juga bersyukur untuk setiap peserta yang bisa bersama-sama dengan kami juga, yang sudah mendaftar untuk ikut dalam acara ini, untuk mendengarkan dan mungkin untuk berbagi nantinya pada waktu sesi tanya jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk teknologi yang Tuhan izinkan, walaupun pandemi kami bisa mengadakannya secara online. Kami berterima kasih untuk itu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati setiap peralatan dan perangkat yang kami gunakan, Tuhan juga berkati jaringan internet sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga pada akhirnya nanti. Kami menserahkan acara ini ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Engkaulah yang mempunyai acara dan Kau yang berkenan atas acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, sebelumnya saya akan bacakan beberapa hal terlebih dahulu. Saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu, jadi acara Talents ini diadakan oleh ACSI Indonesia. Kalau ada yang mungkin baru pertama kali mendengar apa sih ACSI Indonesia itu, Anda bisa kunjungi di website kami di acsi.id. Nah, kemudian kalau ada yang memperhatikan di form pendaftaran ada tulisannya After Lunch 5 CEC Alumni Series. Apa sih CEC itu? Alumni apa sih ini gitu ya. Nah, CEC sendiri adalah program sertifikasi yang kami dedikasikan untuk para pendidik Kristen. Christian Educator Certification itu kepanjangannya. Nah, linknya ada di layar Anda. Kalau mau ingin tahu, Anda bisa masuk ke sana untuk cek apa sih CEC itu, apa modul-modulnya. Anda bisa lihat di sana. Nah, kemudian ini adalah produk kami yang ketiga, yang kami juga mau terus beritakan kepada semua orang. Nah, kalau ada butuh resources, ada butuh buku-buku untuk dibaca, atau mungkin juga membutuhkan buku-buku textbook, nah Anda bisa juga masuk ke Kairos Store. Ini adalah toko buku online kami. Ya, bisa di linknya itu ada di acsi.id/Kairos. Nanti Anda bisa cek di sana kira-kira buku apa ya yang kami miliki. Dan kami juga ada sale cuci gudang, jadi ada beberapa buku yang stoknya itu sudah tinggal sedikit, tapi kami mau segera keluarkan itu dari gudang kami, jadi kami sale itu buku-bukunya. Nah, kalau mau tahu buku-buku apa saja yang kami sale, Anda bisa masuk ke acsi.id/Kairos. Slide berikutnya. Oke, ini adalah susunan acara kita untuk hari ini. Yang pertama, sekarang kita ada di sini, ada di acara pembukaan dan pengumuman. Kemudian setelah itu, jatah saya 10 menit untuk bicara di sini. Setelah itu nanti kita akan masuk ke pemaparan materi. Judul topik kita hari ini adalah Redefining Engagement in the Classroom. Nah, bagian pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Lili Ekasari, sarjana sastra, MA. Nah, beliau ini adalah alumni dari program CEC cycle yang ke-9 di Surabaya. Saat ini beliau melayani sebagai dosen di Universitas Kristen Petra Surabaya. Nah, kemudian nanti bagian yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Yunus Soni ST. Beliau ini adalah alumni CEC cycle 5 di Jakarta. Walaupun beliau ini posisinya memang sebagai seorang guru di sekolah Kristen Tritunggal Semarang, tapi waktu itu ikutnya di Jakarta gitu ya. Jadi ini memang bapaknya bersemangat sekali gitu ya, dari Semarang lalu pergi ke Jakarta gitu, untuk belajar. Luar biasa, Pak. Oke, pemaparan sesi 50 menit, nanti 25 menit untuk masing-masing narasumber.
Setelah itu kita ada book review. Nah, di bagian book review ini kami akan membagikan beberapa buku yang mungkin sesuai dengan topik ini, Anda tertarik misalnya, atau kami juga akan singgung beberapa buku yang akan kami share. Seperti itu. Kemudian setelah book review selesai, kita akan masuk ke bagian question and answer. Nah, di bagian question and answer ini, kita akan tanya jawab. Anda bisa menanyakan apa saja. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa Anda tuliskan di fasilitas chat Zoom. Ya, di Zoom ada chatnya, Anda bisa tuliskan di sana. Bahkan sebelum masuk ke sesi question and answer, Anda bisa masukkan di sana. Anda bisa tuliskan di sana pertanyaan Anda. Tapi kalau misalnya mau nunggu, ya boleh, nggak apa-apa. Nanti waktu question and answer, baru ditanyakan langsung juga boleh. Semoga waktunya ada ya, jadi kita baru masuk ke sana. Tapi saya akan dahulukan yang sudah menulis di chat. Itu. Lalu yang terakhir, setelah question and answer, itu ada foto bersama. Kita akan foto bersama, lalu ada door prize. Nah, hari ini cukup spesial karena pesertanya banyak, jadi kami juga berikan door prize-nya banyak. Gitu ya. Biasanya cuma 1, hari ini kita berikan 3. Tapi apa, nanti saya akan sampaikan bukunya yang akan diberikan sebagai hadiah door prize. Kemudian setelah pengundian door prize, kita akan tutup bersama-sama. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sebelumnya, itu yang pertama, bagi Anda alumni CEC yang akan mengambil CEU, kredit CEU, saya ingatkan sekali lagi bahwa kredit CEU yang diberikan pada acara ini adalah kredit CEU topik pendidikan, ya, kredit CEU topik pendidikan, gitu. Kemudian materi dan sertifikat akan kami bagikan nanti setelah acara via email. Sertifikat juga akan kami berikan hanya kepada mereka yang mengisi form evaluasi. Nanti link form evaluasinya kami juga akan sampaikan. Ada di slide pengumuman ini, tapi nanti juga akan kami bagikan via chat Zoom. Gitu. Nah, saya berharap Anda semua bisa stay sampai akhir, karena door prize-nya ada di terakhir tentu saja. Kalau Anda leave di luar, ya nanti door prize-nya nggak dapat gitu ya. Jadi stay sampai di akhir. Baik, itu adalah rangkaian acara kita hari ini. Berikutnya, saya mau menyambut dulu nih teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Kalau di form pendaftaran saya, itu ada sekitar 100 orang yang mendaftar acara ini. Luar biasa sekali. Mereka berasal dari Yayasan atau Sekolah Kristen Gloria Surabaya, ada dari Advent Purwodadi, ada dari Filia Sofia Pekanbaru, ada dari Sekolah Kristen Tritunggal Semarang, ada BPK Penabur Jakarta, Sekolah Kristen Elkana Pasuruan, Lentera Harapan Kupang, Happy Kids Learning Center Jakarta, Sekolah Kristen Immanuel Pontianak, Cahaya Bangsa Classical School di Bandung, Sekolah Fos Logos di Kampar. Kemudian ada juga Creative Integrative Learning Center CILC Surabaya, Sekolah Kristen Widya Wacana Jogja, dan ada juga dari Sekolah Pelita Hati Balikpapan. Ya, salah satu keuntungan mengadakan seminar online itu begini ya. Jadi kalau dulu kami tatap muka ya Surabaya, ya datangnya cuma Surabaya dan sekitar gitu. Kalau yang jauh-jauh biasanya agak susah untuk bisa datang. Tapi kalau online semuanya bisa gitu. Anda cukup join lewat Zoom saja. Next. Ya, ini adalah jadwal kami minggu depan. Jadi bukan minggu depan, 2 bulan lagi. Jadi after lunch ini adalah sesi yang berseri. Nanti yang ke-6, ini adalah hari ini adalah yang kelima, yang ke-6 itu akan diadakan pada tanggal 25 Mei jadwalnya. Jadi mohon dicatat. Berikutnya. Untuk feedback dan masukan seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah linknya bit.ly eval minus after lunch 5. Nanti saya akan bagikan di chat juga. Mohon diisi karena masukan dari Anda itu sangat berarti bagi kami. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang ingin tahu apa itu CEC, kepingin juga ikut di dalamnya, belajar juga bersama-sama dengan kami akan membuka kelas angkatan yang ke-16 tahun 2021 ini di bulan Mei. Kita akan mulai di bulan Mei. Nah, untuk pendaftaran kami ada beberapa promo yang kami berikan selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah voucher gratis pendaftaran sebesar 300.000, atau pilihan keduanya adalah cicilan sebanyak maksimal 2 kali. Nanti kalau mau bertanya bisa langsung ditanyakan kepada saya. Lalu kemudian ini adalah jadwal kami yang paling dekat di bulan April. Saya mau pastikan dulu. Ya betul, di bulan April. Jadi bagi Anda Bapak Ibu yang mengajar di PAUD, kami akan mengadakan One Focus Education dengan topik menumbuhkan keterampilan berpikir kritis pada anak usia dini di era disrupsi dan mengembangkan keterampilan menyusun asesmen secara bijak untuk anak usia dini.
Yang topik pertama akan diadakan tanggal 6 April, topik kedua di tanggal 13 April. Berikutnya, ini adalah customized consultation and innovative training. Tadi kalau nonton video sempat dibahas sedikit di sana. Jadi acara ini atau program ini adalah sebuah program di mana kami mengizinkan Anda untuk pilih sendiri. Ada 34 pilihan topik yang Anda mau pilih. Jadi mana saja bebas, silahkan dipilih. Terus Anda juga bisa melakukan ini kapan saja, karena pembelajarannya daring, jadi Anda bisa apply kapan saja, bisa mulai kapan saja, dan Anda juga bisa menyelesaikan sesuai dengan kecepatan Anda sendiri. Jadi sesuai dengan namanya, ini customized sekali. Baik, saya pikir itu saja dari saya. Sudah selesai pengumumannya, saya juga udah kebanyakan 2 menit ngomongnya. Baik, saya tanpa berlama-lama bisa minta tolong di spotlight Bu Lili. Spotlight. Oke, nah ini adalah pembicara kita yang pertama, yaitu Ibu Lili Eka. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Miss Elita. Baik-baik ya, Bu ya. Kabar baik semuanya. Nice to see you again, ya. Nice to see you too. Oke, baik. Saya tidak mau berlama-lama. Silakan saya serahkan waktu kepada Bu Lili untuk bisa mulai. Baik, thank you so much. Tolong ingatkan saya kalau waktunya sudah habis ya, karena saya tukang ngomong. Bapak, ya, nanti kami cari ya. Bapak Ibu semuanya selamat siang, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu siang ini. Sebenarnya bertemu secara daring ini seperti kata Miss Erita tadi adalah blessing in disguise. Dalam segala hal selalu ada yang bisa kita ucapkan syukur ya Bapak Ibu. Dengan adanya pandemi ini pertemuan fisik kita terbatas, akan tetapi kita justru bisa bertemu dengan forum seperti ini. Bapak Ibu, saya sering mendapatkan pertanyaan selama pembelajaran daring ini, Miss, kok sulit ya Bu? Saya sulit mengadakan pembelajaran di level TK, di level playgroup, di level SD, karena begitu sulit untuk memastikan bahwa anak-anak saya itu memperhatikan saya atau tidak gitu. Dan karena kita tidak bertatap muka, tentu saja hubungannya berbeda. Bapak Ibu, hari ini saya tidak menggurui ya, saya hanya sharing saja, sharing the best practices, sharing yang sudah saya dengar dari teman-teman dari sekolah lain, dan sekali lagi saya tidak menggurui begitu. Let's see. Saya diminta membicarakan, mendiskusikan sebenarnya apa sih esensinya murid engagement itu kayak berhubungan, berinteraksi dengan gurunya, dan gimana kita bisa tahu gitu, apalagi di saat kita nggak bisa bertatap muka seperti ini. Oke. Kita definisikan dulu ya mengenai hubungan guru dengan murid itu tadi. Hubungan yang intens itu bagaimana selayaknya sebagai guru dan murid. Bapak Ibu, saya guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya mengajar anak-anak dengan autism, Down syndrome, dan tunagrahita. Jadi engagement saya tentu saja modelnya bisa jadi berbeda jauh dengan anak-anak yang di sekolah reguler gitu. Bagi saya tatapan mata pun itu bisa disebut sebagai engagement. Tapi saya lagi-lagi mau sharing aja ya bahwa engagement yang kita mengajar anak. Kita tidak mengajar matematika, kita tidak mengajar IPA, IPS, kita mengajar anak. Dan seringkali I have to admit, saya sering lupa bahwa saya mengajar anak. Jadi yang saya perhatikan bukan hanya segi kognitifnya Bapak Ibu, bukan hanya kemajuan akademiknya, melainkan anak secara holistik. Antara lain saya memperhatikan perilakunya, tingkah lakunya. Memang menyulitkan kalau misalnya dengan alasan jaringan, koneksi, dan sebagainya, anak-anak harus mematikan kamera. Tapi ada banyak cara kita bisa pakai untuk meyakinkan bahwa anak-anak itu memperhatikan. Misalnya, bukan kita saja, tapi mereka sendiri. Apakah anak-anak itu bertanya gitu. Kadang-kadang saya pancing, saya berhenti sebentar,
saya mau ngetes gitu, anak-anak tuh tanya atau enggak, atau minta bantuan. Salah satu ciri mereka percaya pada saya sebagai guru mereka adalah mereka percaya bahwa saat mereka minta bantuan, bertanya, Miss aku nggak ngerti, saya tidak mengejek mereka, saya tidak mempermalukan mereka. Mungkin kita sendiri, saya sendiri deh, saya tumbuh di zaman guru-guru saya, kalau kita bertanya mesti diejek gitu, gitu aja nggak ngerti lah, berarti kamu tadi tidak memperhatikan dan sebagainya. Tapi saya senang kalau anak-anak ini bisa bertanya gitu, dan bukankah dari pertanyaan itu saya bisa assessment juga, melakukan assessment dari tadi tuh nangkep atau tidak, pertanyaannya nyambung dengan penjelasan saya atau tidak, dan sebagainya. Zoom atau Google Meet ya, memang di awal-awal saya merasa berat sekali, saya merasa terisolasi, saya merasa seperti berduka karena nggak bisa lihat mereka secara langsung gitu. Akan tetapi ternyata setelah dijalani 1 tahun ya Bapak Ibu, ada banyak cara mereka membuktikan pada saya bahwa mereka itu berpartisipasi aktif. Contohnya kalau dengan adanya Zoom kan ada breakout rooms ya, kita bisa meminta mereka untuk terbagi dalam kelompok dan sebagainya. Atau saya biasanya round robin, jadi giliran minta mereka melakukan sesuatu, either membaca, menyebutkan sesuatu. Thank you. Dan dari situ saya bisa lihat apakah anak-anak ini secara konsisten memperhatikan saya, gitu ya. Nah, mengenai cognitive engagement, apakah mereka secara kognitif memperhatikan, terlibat dalam acara saya, terlibat dengan proses belajar mengajar gitu, itu bisa lihat kalau mereka itu berusaha menantang diri sendiri gitu ya, berusaha memperkaya diri sendiri dengan mempelajari skills yang lebih kompleks lagi, yang lebih sulit lagi. Kadang anak zaman sekarang memang beda ya, kadang saya harus keluarkan kata challenge. Dasar anak zaman now, apalagi anak SD sudah ngerti ya challenge ya, apalagi anak yang udah besar. Challenge dari Miss Lily gitu. Tentu saja saya meyakinkan saya memberi mereka sesuatu umpan ya yang mereka mengerti, yang mereka tertarik, dan jadi guru itu bukan kadang-kadang ya, seringkali ditantang untuk bisa kreatif, untuk bisa jadi drama queen gitu ya Bapak Ibu. Dan dari situ saya bisa melihat apakah anak-anak ini berusaha, menunjukkan usaha untuk memperluas kemampuannya gitu. Itu tadi mirip dengan yang nomor 1 tadi, menantang dirinya sendiri untuk mengatasi masalah demi masalah, menjawab pertanyaan yang ada, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita belajar Bloom's taxonomy, sebenarnya yang dipelajari itu bukan kognitif saja lagi-lagi ya Bapak Ibu, melainkan afektif. Gimana kita menumbuhkan rasa empati, bisa melibatkan emosi dalam hal belajar, dan dari reaksi emosi mereka, saya bisa melihat gitu, apakah mereka ini berusaha mempelajari sesuatu yang baru, berusaha untuk itu tadi mengatasi, misalnya saya kok tidak bisa minder gitu ya, dan itu terlihat anak-anak ini punya curiosity nggak, kepengen tahu nggak, istilah gaulnya mungkin kepo gitu ya. Dari situ pertanyaan-pertanyaan yang ada, komentar-komentar yang ada, saya bisa jadi tahu gitu mereka tuh tertarik nggak sih dengan pelajaran ini. Dan positive attitude, sikap yang positif itu tentu saja tiap orang bisa beda dan tiap sekolah punya policy yang berbeda. Ada sekolah yang gini, saya nerangkan dulu, kamu jangan motong. Ada guru yang seperti itu. Ada guru yang membuka front. Kalau nggak ngerti tanya lo ya, silakan potong Miss Lily, silakan komentar.
ada guru yang memberi kesempatan peluang pada anak-anak untuk menyatakan perbedaan pendapat. Miss kok gitu ya? Yang aku lihat kok beda ya? Dan bukankah itu semua memancing rasa ingin tahu yang lebih menantang lagi gitu. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, engagement itu ada kontinuumnya, tidak stuck di satu tempat gitu. Bisa positif, bisa negatif gitu. Engagement yang positif itu bisa dilihat anak-anak ini punya ambisi. Aku kepengen mempelajari ini. Tapi di ujung spektrum yang satunya aktifnya aktif, tapi yang negatif Bapak Ibu yaitu ganggu orang. Ganggu orang tuh macam-macam dengan komentar aneh-aneh. Kadang-kadang itu teman saya nih sampai sharing di medsos. Dia mendengarkan anaknya belajar secara daring gini ya, rupanya semua satu kelas ini janjian Bapak Ibu. Bukan semua ya, beberapa tokoh di dalam kelas, oknum di dalam kelas janjian. Username-nya diganti. Ada yang ayam goreng, ada yang bakmi gitu. Jadi gurunya terpaksa meluangkan waktu, membuang waktu untuk berteriak-teriak dulu, tolong usernya diganti, masa ada ayam goreng dan sebagainya. Nah kalau kita terpancing dengan seperti itu, kita meluangkan waktu lebih banyak, energi lebih banyak untuk memadamkan kebakaran tanda petik untuk keaktifan yang berbeda. Jadi kadang-kadang hati-hati ya, be careful what you ask for, Lily. Kamu minta anakmu aktif tapi lupa doanya kurang lengkap gitu, bahwa aktif saya jangan yang negatif Tuhan gitu ya, jangan sampai anak-anak ini ganggu orang terus gitu dengan cara yang macam-macam itu tadi. Sebenarnya pembelajaran online ini ngetes kita ya Bapak Ibu, menguji prioritas kita pada saat, menguji prioritas saya pada saat saya mengajar. Apa prioritas saya? Kejar setoran, kurikulum, menyelesaikan unit, bab, atau apa gitu. Dan sebenarnya saya sering diingatkan bahwa prioritas saya adalah karakternya anak-anak. Justru di saat seperti ini saya benar-benar harus meyakinkan bahwa anak-anak ini tidak terhilang. Justru di saat saya tidak bisa secara fisik bertemu dengan mereka, secara fisik berkumpul dengan mereka, main game menggoda mereka, saya harus meyakinkan bahwa karakter mereka tetap menjadi tanggung jawab saya gitu. Ujian kedua bagi saya adalah kolaborasi. Kemampuan saya kolaborasi dengan guru lain, dengan orang tua murid saya, selain dengan anak-anak saya sendiri. By the way, murid saya adalah anak saya. Jadi kalau saya nyebut anak, berarti itu murid-murid saya. Dan saya sering menekankan pada anak-anak, nggak ada mantan anak ya, sampai kapanpun kamu anaknya Miss Lily gitu. Kadang-kadang mereka protes gitu, oh Miss Lily nanti kan gini-gini. Oh well. Masa pembelajaran daring seperti ini juga menguji kemampuan kita berkomunikasi ya Bapak Ibu. Kita tahu sendiri kalau komunikasi lewat grup, misalnya WhatsApp, lewat Google Classroom itu seringkali yang kita tuliskan mungkin ditangkap berbeda oleh orang lain. Dan itu benar-benar membuktikan orang itu mau nggak sih meluangkan waktu klarifikasi, misalnya tanya sama kita, Miss tadi maksudnya apa, saya nggak ngerti atau apa. Ada saatnya saya lagi sepaneng, sibuk gitu ya, nggak fokus sehingga apa yang saya tulis itu keluarnya beda, dan waktu anak-anak bertanya, saya harus ngitung dulu. Jangan sampai kamu tersinggung dengan pertanyaan, dengan komentar mereka, Miss maksudnya apa gitu. Dan kalau saya lagi-lagi tumbuh di pendidikan, atmosfer pendidikan yang satu arah, yang feodal, yang guru adalah segala-galanya, saya nggak boleh seperti itu. Saya nggak boleh mengkritik anak yang sedang tanya, yang sedang komentar, yang sedang menyatakan perbedaan pendapat itu tadi gitu ya. Dan saya mau membahas sedikit, tadi kan saya ngomong bahwa prioritas kita adalah karakter anak. Sebagai guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu, saya sungguh percaya bahwa setiap kita adalah unik. Dan sebenarnya kita semua itu punya kebutuhan khusus. Jadi nggak ada istilah cacat, itu nggak ada. Setiap orang itu unik, setiap orang itu khusus. Dan oleh karena itu, cara kita belajar beda-beda Bapak Ibu. Ada yang suka sambil dengerin musik,
ada yang goyang terus, ada yang harus diem semuanya, ada yang sambil, bahkan ada orang tua murid yang bilang begini, gimana sih anak saya, buku sejarahnya ditaruh di piano, dia main piano sambil belajar sejarah. Dan buktinya waktu saya tanyai bisa gitu. Saya juga heran, kalau ditanyai kenapa kok bisa gitu ya jangan tanya saya nggak ngerti gitu. Tapi itulah cara anak-anak kita belajar. Bahkan beberapa orang tua murid bisa bertengkar gitu dengan anaknya. Kok katanya belajar, kok kamu mendengarkan musik seperti itu dari headsetmu ya? What can you do? Itu caranya dia belajar gitu. Ada yang sambil itu tadi kayak saya bilang, ada yang suka goyang-goyang, jalan ke dapur ngambil apa, ada yang suka ngunyah makan gitu ya, ngunyah-ngunyah gitu. Dan sesungguhnya pada saat seperti ini, karena banyak orang tua yang juga masih harus bekerja dari rumah ya, kita punya kesempatan waktu berkumpul dengan anak-anak lebih panjang daripada dulu. Dan ini benar-benar menguji, karena anak-anak ini belajar memperhatikan, menyimak tingkah laku kita, Bapak Ibu. Gimana saya mau nyuruh anak-anak rajin membaca buku kalau saya sendiri tidak suka membaca buku. Bagaimana saya suruh anak-anak rajin berdoa kalau saya sendiri tidak melakukannya. Dan masih banyak yang perlu saya koreksi, saya uji dari diri sendiri. Sudah, have you done what you preach, Lily? Sudahkah kamu tuh melakukannya semua yang kamu khotbahkan pada anak-anak itu? Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang behavior, tentang perilaku anak-anak ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama, perilaku mereka adalah bentuk komunikasi mereka pada kita. Bisa berupa sensori, contohnya kedinginan, kepanasan gitu ya, sehingga mereka bertingkah. Nah, anak kecil PAUD gitu ya, kosakatanya kan belum cukup ya Bapak Ibu untuk ngomong, memberitahu kita bahwa dia gatel misalnya. Dan paling cuma bisa merengek. Kalau kita tidak cukup peka, tidak cukup sensitif, tidak cukup meluangkan waktu untuk tanya apa benar-benar mengerti bahasa mereka, jangan-jangan kebutuhan sensori ini terlampaui dan kita tidak memperhatikannya. Bisa jadi karena escape. Kita sendiri kalau tugas terlalu susah atau malah terlalu mudah, aku sudah bisa, aku sudah ngerti, ngapain diulang-ulang lagi, kita akan zoom out. Kita tidak lagi memperhatikannya gitu. Bisa juga anak-anak butuh perhatian. Di saat seperti ini semua orang sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, sehingga kadang-kadang saya lupa untuk memperhatikan mereka secara individu. Bisa juga mereka butuh sesuatu yang konkret. Saya kalau sudah gini sering kena tampar rasanya dengan ayat yang waktu Tuhan Yesus bilang, waktu aku lapar engkau memberi aku minum, waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian, waktu aku sedang di penjara engkau mengunjungi aku. Kapan Tuhan? Ya lewat anak-anak ini gitu. Beberapa dari kita, Bapak Ibu mungkin mengajar anak-anak yang benar-benar makan itu merupakan sesuatu yang mewah. Beberapa dari kita saya tahu melayani anak-anak yang berada di posisi yang kesulitan untuk mendapatkan makan. Bahkan saya tahu beberapa sekolah sampai melayani dengan cara memberi sarapan. Baik itu sangat sederhana berupa bubur kacang hijau, itu pun kadang-kadang berupa the only meal of the day yang mereka dapatkan. Jadi seringkali kita sebagai guru, saya sebagai guru benar-benar harus memperhatikan anak-anak ini tercukupkan atau tidak dalam hal ini. Gimana bisa belajar kalau misalnya mereka masih lapar gitu ya. Sebenarnya lagi-lagi ini kesempatan baik bagi kita, bagi saya sebagai guru untuk mengajar mereka beberapa karakter yang diminta Tuhan untuk diajarkan gitu. Integritas. Saya sendiri gimana gitu. Kalau sedang menunggu sesuatu, how do I use my phone?
Apakah saya terus akses situs pornografi contohnya, atau saya baca Alkitab, atau saya baca jurnal karena saya dosen gitu ya. Lili, honesty, bukan kok bisa typo loh. Kejujuran gimana? Di saat orang nggak melihat saya bekerja, apakah saya jujur memakai fasilitasnya kampus contohnya? Apakah saya jujur dengan luaran yang saya laporkan sebagai guru? Dari situ juga tanggung jawab ya, kalau saya sudah menyanggupi bahwa saya akan mengerjakan sesuatu, saya benar-benar harus menuntaskannya gitu. Bagaimana saya mengelola waktu, kerja dulu baru bermain dulu, kerja sambil bermain gitu ya. Dari situ anak-anak juga bisa melihat teladan kita semua. Dan bukankah lagi-lagi ini kesempatan untuk mengajarkan anak-anak tentang good habits, tentang kebiasaan baik, tentang kita mendiskusikan kasih-Nya Tuhan, tentang kita membaca buku-buku yang berkualitas. Saya kalau sudah ada sale-nya ACSI ini sudah seneng banget gitu. Bahkan saya ngomong misalnya saking senengnya belanja sampai saya sendiri nggak tahu saya taruh mana, kayak orang kaya aja ya, kaya raya. Dan mumpung ada sale biasanya ada kesempatan saya borong gitu ya. Nah dari good habits, dari habit saya untuk investasi dalam bentuk buku, saya tularkan, saya usaha menularkannya pada siswa dan mahasiswa saya. Saya tahu ada beberapa sekolah yang hebat sekali, begitu cepat untuk menyesuaikan diri dengan masa pelajaran daring seperti ini, mempersingkat waktu untuk dalam tanda petik khotbah. Jadi gurunya tidak terus bicara di depan anak-anak. This is a very bad example ya, saya ngomong terus gitu. Melainkan memberi membuka celah banyak untuk belajar secara asinkronus. Ada begitu banyak aplikasi, ada begitu banyak fasilitas sebenarnya yang ada. Ya, memang kita belajar di usia saya untuk belajar sesuatu yang baru itu tidak mudah, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi saya salut dengan beberapa sekolah yang guru-gurunya begitu berdedikasi, begitu serius untuk cepat sekali mengadakan perubahan. Contoh membuat video klip dan di-share untuk anak-anaknya. Bahkan ada yang private tertutup hanya untuk sekolah itu saja. Nah, itu yang kita sebut dengan flip classroom. Jadi anak-anak membaca sendiri, belajar sendiri, kita bertatap muka tanda petik seperti ini hanya untuk berdiskusi dan bukan untuk mendengarkan saya berkhotbah itu tadi. Nah, antara lain juga project based learning, Bapak Ibu, kita tantang mereka, challenge lagi-lagi dengan sebuah proyek. Dengan begitu mereka merasa memiliki, mereka merasa bahwa aku loh yang kepingin gitu ya. Dan dari dengan adanya pembelajaran daring ini, saya bisa lebih banyak belajar tentang gamification. Walaupun tentu saja Bapak Ibu pasti lebih canggih daripada saya. Contohnya Kahoot gitu ya, atau mengadakan jajak pendapat pakai Menti gitu ya, Mentimeter dan sebagainya. Dan kita harus benar-benar berubah. Kita semua, termasuk saya, harus berubah, bukan lagi teacher-centered, melainkan benar-benar student-centered. Kalau saya sering mengundang Pak Agus untuk mengajar tandem bersama saya, memberitahu mahasiswa calon guru bahwa di masa yang akan datang tidak lagi teacher-centered loh kalau ngajar. Ternyata dipercepat Bapak Ibu, Tuhan itu suka bercanda. Dengan adanya pandemi ini, kita tidak bisa lagi bertemu muka, benar-benar prioritas kita diuji, yaitu dengan menjadi advokat, bahwa anak-anak bisa belajar dengan cara-cara yang lebih mandiri, dan dengan dari situ kita bisa tahu apakah mereka itu engage atau tidak. Jangan lupa feedback, penting sekali, jadi mereka tahu bahwa saya menghargai, dan empati, karena semua orang berduka ya, tanda petik,
bahwa kita tidak bisa lagi seperti dulu bisa hangout, bisa bercanda, bisa main di playground bersama dan sebagainya. Untuk itu lagi-lagi diuji apakah saya sebagai guru benar-benar mengenal anak-anak saya secara individu, dan di saat perlu saya harus segera membuat adaptasi dan modifikasi cara saya mengajar. Bapak Ibu, saya mau share sebagai guru anak-anak berkebutuhan khusus ini kepercayaan saya, this is one of my philosophy of education. Dari Lukas 2 ayat 52, dalam bahasa Inggrisnya, Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. Kalau ini kita petani lagi ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu bertumbuh dalam hal kognitif, dalam hal fisik dan motorik, dalam hal hubungannya dengan Tuhan, dalam hal bahasa dan social skills. Bukankah ini yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa kita mengajar anak-anak secara holistik, bahwa mereka harus bertumbuh juga tidak hanya kognitifnya saja, melainkan semua aspek ini. Demikian pembicaraan saya yang super duper ngebut ini. Saya serahkan kembali pada Miss Erlita. Oke, terima kasih Miss Lily untuk pemaparannya. Memang cepat banget ya. Jadi Bapak Ibu kalau dari pemaparan itu misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan di chat Zoom. Jadi nanti waktu tanya jawab kita akan tanyakan bersama-sama, ya. Oke, jadi itu tadi adalah pemaparan dari sisi seorang Ibu Yuli Eka. Nah, setelah ini kita akan dengar pemaparan dari sisi yang berbeda, yaitu dari Bapak Yunus Sony dari Sekolah Kristen Tritunggal Semarang. Nah, saya minta beliau untuk mencoba melihat engagement atau keterlibatan murid atau apa ya keterlibatan murid ya pada level yang lebih tinggi, jadi level SMP dan SMA gitu ya, secondary level. Baik, ini Pak Yunus sudah bersama-sama dengan kita. Selamat siang Pak Yunus. Selamat siang, Erlita. Oke, sip Pak. Ya, suaranya sudah terdengar dengan jelas sekali. Baik, Pak Yunus, tanpa berlama-lama, saya langsung serahkan aja ke Bapak untuk bisa mulai. Silakan Pak. Baik, Bu Erlita. Terima kasih Bu Erlita untuk kesempatannya dan juga Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Semoga kita tidak mengantuk ya, ini siang hari after lunch lagi begitu ya. Mungkin perut kenyang setelah ini mendengarkan ini orang ngomong apa ngantuk begitu ya. Nah, waktu Bu Erlita menghubungi saya, sebetulnya secara jujur saya mengatakan kepada Bu Erlita, Bu, bukan saya tidak mau loh jadi narasumber, tapi saya memikirkan kelayakan saya sebenarnya. Tapi Bu Erlita kemudian meyakinkan saya bahwa justru dari forum ini saya justru bisa belajar banyak nanti. Jadi saya berharap apa yang saya ceritakan ini, jadi saya akan banyak bercerita mengenai apa yang saya kerjakan, apa yang saya pikirkan dan saya kerjakan. Dan sebagian dari yang saya pikirkan itu belum bisa saya kerjakan, ya masih dalam rangka pergumulan begitu ya. Nah, kemudian nanti justru saya berharap di sesi tanya jawab saya bisa mendapat banyak masukan justru. Mungkin yang disampaikan bukan hanya pertanyaan, tetapi juga masukan, gagasan-gagasan, ide-ide yang bisa membuat saya lebih kaya lagi ide-idenya, dan kemudian siapa tahu di antara ide-ide itu bisa saya praktekkan ya di sekolah saya begitu. Saya izin share screen dulu. Ya, tema kita adalah redefining engagement in the classroom, gitu ya. Jadi mendefinisikan ulang, mendefinisikan kembali pendekatan di dalam kelas, begitu. Nah, saya mencoba menurunkan tema itu menjadi sebuah judul yang saya beri tanda tanya, begitu ya. Rekonstruksi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, maksud saya adalah saya memang sedang bertanya kepada diri saya sendiri begitu, maksudnya apakah perlu saya
mendefinisikan ulang pengertian atau makna dari keterlibatan itu. Atau sebetulnya tidak perlu saya melakukan itu, tetapi cukup saya melihat definisi yang sudah ada dari perspektif yang lebih luas begitu ya. Dan kemudian saya mengkonstruksi ulang kegiatan pembelajaran yang saya sudah pernah kerjakan, saya konstruksi ulang begitu. Sehingga keterlibatan siswa itu menjadi lebih relevan dalam situasi saat ini ya, di mana pembelajaran yang berlangsung yang kita harus create itu bersifat virtual begitu ya. Itu. Mengacu pada pendapat Dimyati dan Mujiono tahun 94. Saya ambil yang tua tahun 94 ya untuk melihat definisi ini definisi yang tua, yang lama begitu. Pengertian ini bukan pengertian baru. Saya menyusun dengan kalimat sendiri, saya persingkat, tetapi kata-kata kunci tidak saya hilangkan. Maka saya mengatakan mengacu, ya, mengacu pada pendapat Dimyati dan Mujiono. Keterlibatan siswa adalah peran aktif siswa sebagai partisipan dalam proses belajar mengajar. Nah, ada beberapa kata kunci di sana yang saya tidak hilangkan, ya. Saya tidak ubah. Ada peran aktif siswa, ada partisipan, dan proses belajar mengajar, begitu ya. Jadi kalau saya perhatikan sebenarnya di dalam definisi yang tua ini tahun 94 ini sudah ada ini, itu keterlibatan itu tidak menyinggung tentang kelas atau ruang kelas sebagai kata kunci. Ya. Kata kuncinya adalah peran aktif siswa sebagai partisipan. Artinya ada siswa yang belajar sebagai partisipan, tentunya ada guru yang mengajar atau sebagai fasilitator, begitu ya. Mungkin kata partisipan lebih cocok, gurunya disebut sebagai fasilitator, begitu. Berarti gagasan yang muncul memang gagasan pembelajaran yang sudah zaman dulu CBSA, begitu ya, cara belajar siswa aktif, begitu ya. Mirip-mirip model agensi yang tadi disebutkan, dijelaskan oleh Miss Lili tadi ya, begitu. Jadi tidak menyebut ruang kelas sebagai kata kunci di dalam definisi ini sebenarnya. Ya, tetapi proses belajar mengajar itu yang ditekankan sebagai basis dari definisi ini. Gitu. Ya. Nah, memang keterlibatan yang dimaksud ini tentu saja menjadi kunci sukses dari proses belajar mengajar, atau sekarang lebih sering dikatakan dengan istilah pembelajaran atau learning, begitu ya. Baik, belajar mengajar itu memang frase zaman dulu ya. Sekarang lebih cocok memang pembelajaran, ya. Lebih mengesankan guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai partisipan di sana. Jadi lebih aktif siswa. Nah, dimensi dari keterlibatan ya secara natur tadi juga Miss Lili sudah menjelaskan banyak sekali. Nah, dimensi keterlibatan yang kemudian guru akan kelola begitu ya dalam pembelajaran yang dia fasilitasi itu kan ada 3. Ada emosi, perilaku, dan kognitif. Emosi itu berarti seberapa senang rasa siswa menikmati pembelajaran yang sedang dia ikuti. Seberapa semangat dia, seberapa termotivasinya dia memasuki ruang belajar yang sedang dia nikmati pada waktu itu. Perilaku itu bagaimana siswa mengikuti pembelajaran itu dengan sikap, dengan tindakan-tindakan yang sesuai. Bagaimana dia mengerjakan tugas sesuai dengan arahan. Bagaimana dia mengerjakan hal-hal yang diperintahkan ya sesuai dengan arahan begitu ya. Bagaimana respon perilakunya? Positif ataukah sebaliknya begitu ya, tidur dan lain-lain misalnya gitu ya. Kemudian keterlibatan kognitif, bagaimana siswa bisa secara kognitif gitu ya, bisa mengikuti arah pembicaraan, bisa memahami seberapa paham dia, seberapa menguasai
dia terhadap materi yang sedang dipelajari bersama dalam kelas itu. Nah, peran guru tentu mengontrol ya semua dimensi itu begitu. Maka ketika saya mengajar ya, naturnya saya ya secara alami itu maka saya memberi warna kata mengontrol dan memberi garis bawah ya. Saya memberi tanda khusus di situ ya. Secara natur saya ketika mengajar saya akan mengontrol tentu saja. Jadi biasanya begitu. Ya walaupun secara teori konsep begitu ya, ayo difasilitasi siswa aktif dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi secara natur harus saya akui secara alamiah begitu yang muncul dari diri saya adalah upaya untuk mengontrol, berusaha mengendalikan supaya ketiga dimensi ini dapat saya kuasai begitu ya, sehingga pembelajarannya berlangsung dengan baik begitu ya. Nah, padahal upaya mengontrol itu sendiri belum tentu menghasilkan dampak yang selaras dengan harapan saya ketika saya berusaha mengontrol itu sendiri. Nah, secara tradisional, ya, paling tidak ini yang saya alami ya, rekan-rekan sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih modern cara pandang dan pendekatannya, tapi paling tidak yang saya alami terus terang ini, ya, secara tradisional, ya, alamiah tadi gitu ya. Keterlibatan itu dibangun. Kalau saya gurunya, maka saya berusaha membangun keterlibatan itu berbasis perjumpaan di kelas secara fisik, tentunya begitu ya. Jadi kalau ada anak tidak masuk ke kelas saya, maka saya akan secara natur akan menganggapnya dia belum belajar di situ. Gitu. Paling tidak perjumpaan di kelas itu ya akan menjadi pintu gerbang buat saya untuk mengontrol keterlibatan semua siswa yang akan saya ajar pada hari itu, misalnya begitu. Ya, jadi secara tradisional pendekatan itu memang mengandalkan perjumpaan fisik, ya, mengandalkan perjumpaan fisik gitu. Sedangkan kalau kita kembali kepada definisi tadi yang tua, bahkan tahun 94 sudah ada definisi itu. Sebenarnya keterlibatan atau engagement itu ternyata tidak menekankan ruang kelas sebagai kata kunci. Ya. Kata kuncinya adalah partisipasi, keaktifan siswa dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar, ya, istilah yang digunakan pada masa itu. Jadi kalau begitu, menurut saya filosofi keterlibatan itu berada di dalam pembelajaran, bukan di dalam ruang kelas. Ya, walaupun bisa menggunakan ruang kelas sebagai salah satu fasilitas ya untuk membangun pembelajaran pada waktu itu begitu. Tetapi filosofi keterlibatan itu sendiri tidak berbasis ruang kelas. Ya, tetapi berbasis pembelajaran. Berbasis pembelajaran. Gitu. Lalu tiba-tiba bulan Maret kalau tidak salah ya, tahun lalu ya, ini sudah genap 1 tahun kira-kira ya. Kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa itu sekitar bulan Maret memang ya. Pandemi COVID-19 datang ya, sebuah tantangan dan kesempatan buat kita mestinya begitu ya, artinya begitu. Nah, terus terang saya salah satu orang yang sangat tergagap dalam konteks membangun kelas untuk pembelajaran ketika pandemi COVID-19 itu datang. Saya orang yang sangat tergagap-gagap. Tapi kemudian saya terhiburkan oleh konsep disruption yang digagas oleh Renald Kasali. Ya. Mungkin kata digagas kurang tepat ya, tapi buku itu memang ditulis oleh dia. Ya, ditulis oleh dia tahun 2017. Ya. Bahwa perubahan memang sedang terjadi, dan perubahan yang terjadi itu adalah perubahan yang amat sangat cepat, amat sangat cepat, ya. Termasuk dalam hal teknologi.
Amat sangat cepat itu berarti bukan lagi kecepatan yang tepat, bahkan bukan lagi percepatan yang tepat gitu. Kalau kecepatan itu menurut teman-teman fisika, kecepatan itu perubahan jarak persatuan waktu. Jarak yang ditempuh begitu ya. Jadi kalau ada persatuan waktu, maka perubahan jarak itu konstan sebenarnya. Perubahannya konstan. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Berarti perubahan kecepatannya masih konstan. Nah, sedangkan disruption itu perubahannya sudah eksponensial. Sudah sulit diukur ya. Sudah sulit diukur. Grafik eksponensial itu sebuah grafik pendekatan ya. Susah untuk diukur begitu. Tapi sangat cepat. Termasuk dalam hal penggunaan teknologi. Nah, di buku itu salah satu yang dia tulis ya, yang beliau tulis itu sebuah bayangan. Belum terjadi, tapi sebuah bayangan bahwa di masa depan sangat dimungkinkan. Kalau ada orang Indonesia sakit, ya kebetulan dia orang mampu misalnya ya, dan dia ingin dilayani, dirawat atau mungkin bahkan dioperasi gitu ya oleh dokter terbaik dari rumah sakit terbaik di Amerika Serikat misalnya, maka dia tidak perlu pergi ke Amerika Serikat. Dia cukup datang ke rumah sakit mitranya ya di Indonesia, kemudian dokter terbaik yang dia inginkan itu bisa melakukan operasi dari rumah sakitnya di Amerika Serikat. Dan mungkin saja, betul kan ya, kita yakin kita akan sama-sama mengatakan mungkin itu memang akan terjadi. Dan kalau kita lihat berita di televisi akhir-akhir ini, kalau tidak salah, kalau saya nggak lupa di Belanda kalau tidak salah ya, yang jelas di sebuah negara di Eropa, tapi seingat saya Belanda, sedang dikembangkan robot untuk melakukan operasi. Jadi dokter nanti kalau mengoperasi dengan robot itu tidak perlu langsung menyentuh pasien. Dia cukup menyentuh robot itu. Nah, dengan robot itu dia menyentuh pasien, lalu melakukan tindakan operasi yang diperlukan. Ke depan, kalau itu sudah jalan ya, ke depan, maka robot itu berarti bisa dikendalikan dari jarak jauh, bukan? Kira-kira begitu. Jadi saya yakin memang bayangan Profesor Renald Kasali itu akan mewujud menjadi sebuah kenyataan. Dan itu bagian dari disruption. Nah, maksud saya, ini menyemangati saya dalam konteks terjadinya pandemi 19. Menyadarkan saya gitu. Saya baca buku ini, ketika saya baca, saya belum terlalu ngeh juga ya. Tapi ketika pandemi terjadi, saya tersadar, iya. Di pandemi ini memaksa saya sebenarnya untuk ikut belajar. Yang sebelumnya saya sangat gaptek sekali ya. Saya nggak tahu Google Classroom itu apa sebelumnya. Zoom itu apa? Google Meet itu apa? Saya nggak pernah pakai. Ya, dengar aja jarang-jarang ya. Teman-teman saya mungkin sudah pada tahu ya. Saya termasuk yang terlambat sebenarnya ya. Saya termasuk yang terlambat begitu ya. Nah, memberi saya semangat. Ya iya. Kalau perubahan sedang begitu cepat, tapi saya tidak beradaptasi dengan itu, ya saya, karena saya guru ya, kalau saya tertinggal mungkin saya pikir nggak masalah. Ya sudah, saya ikhlaskan, saya tertinggal juga nggak apa-apa, saya ikhlas-ikhlas saja. Tapi karena saya guru, kasihan murid-murid saya. Kalau saya mengajar mereka dengan cara yang sangat tradisional, ya tidak mencoba beradaptasi ya dan menggunakan teknologi kekinian, tentunya kasihan mereka jadi ikut-ikutan, saya tidak belajar gitu. Saya mengorbankan mereka. Maka disruption ini memberi saya semangat, penyadaran buat saya begitu. Akhirnya saya belajar, mau belajar. Agak tergagap-gagap di usia saya yang sudah ya sudah atau baru ya 45 tahun ini ya. Ya, kadang sudah, kadang baru gitu ya, tergantung dari sudut mana saya melihatnya begitu. Ya, saya semangat kemudian. Kemudian saya juga melihat sebuah kesempatan begitu ya, kesempatan. Ya, terjadinya pembaruan pendekatan begitu ya. Yang sebelumnya fisik tadi, jadi pendekatannya fisik, keterlibatan itu terjadi kalau ada jumpa fisik, maka berubah menjadi virtual ya, akan menggunakan teknologi kemudian. Saya harus belajar. Bapak Ibu mungkin
bukan hal yang baru ya. Ketika bulan Maret itu pandemi muncul, mungkin sebagian Bapak Ibu, wah itu hal yang tidak mengagetkan. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah menggunakan Google Meet, sudah menggunakan Zoom di kelas, ya, sudah menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Saya belum pada waktu itu. Saya sangat tergagap pada waktu itu. Dan itu memaksa saya belajar kemudian. Kemudian kontrol, ya. Tadi secara natural saya termasuk orang yang mengontrol. Sebagai guru saya ingin mengontrol. Bergerak menjadi stimulus, ya. Kontrol menjadi stimulus. Saya harus berpikir kelas. Rangsangan apa yang cocok saya berikan supaya murid-murid saya itu bisa terlibat di dalam pembelajaran yang saya adakan itu dengan semaksimal mungkin, begitu ya. Jadi emosinya terlibat dengan baik, perilakunya terlibat dengan baik, kognitifnya pun terlibat dengan baik, ya. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, pemahamannya baik, begitu. Itu memaksa saya untuk berpikir keras kemudian, ya, bertanya sana sini juga, begitu ya. Termasuk bertanya kepada teman-teman saya yang lebih muda karena mereka lebih banyak ide ternyata, ya. Termasuk teknologi mereka lebih kuasai, ya. Teman-teman yang lebih muda dari saya itu justru mereka lebih pandai daripada saya ternyata, ya, dalam hal-hal yang semacam itu. Tantangan mengelola keterlibatan di kelas virtual kemudian, karena kemudian kelasnya kan harus saya rancang secara virtual, saya kelola secara virtual begitu. Tentu yang pertama adalah adaptasi teknologi. Tadi saya ceritakan saya dulu ketika pandemi datang pertama kali, ya, Google Classroom itu pernah dengar, ya, pernah lah beberapa kali, tapi saya pakai belum pernah. Membuatnya bagaimana belum ngerti, gitu. Saya harus cari tahu, ya, saya harus cari tahu begitu ya. Kemudian ya itu masuk perangkat dan aplikasi tadi ya, Google Classroom misalnya begitu. Perangkat laptop saya ketika pandemi terjadi itu, laptop saya Core i3 generasi pertama, RAM-nya 2 GB, kecil sekali. Untuk bekerja offline ya nggak masalah. Tapi kemudian situasi berubah, saya harus bekerja secara online. Waduh, lambat sekali. Buka aplikasinya muter lama gitu ya. Saya harus upgrade itu, gitu ya. Ya puji Tuhan, sekolah saya yayasan membuka kesempatan untuk kredit laptop baru begitu ya. Dengan RAM 8 GB dan untuk program disediakan SSD ya, hard disk ya. Puji Tuhan, ini yang saya gunakan sekarang juga. Jadi saya bisa bekerja dengan nyaman dengan perangkat laptop yang baru begitu. Kemudian aplikasi, saya harus belajar Google Classroom, Zoom, Google Meet, belajar Mentimeter, belajar Kahoot dan lain-lain gitu. Yang kemudian ternyata saya butuhkan. Termasuk saya belajar mencari aplikasi membuat video. Waktu itu saya merasa video sangat penting gitu ya. Terus aplikasinya apa ya? Kalau saya pakai handphone, shoot, ya hanya kelihatan saya ngomong ya, bicara, atau mungkin saya menjelaskannya pakai kertas, pakai papan peraga gitu-gitu ya di shoot, itu kurang oke ya. Saya cari yang bisa record video dari layar laptop begitu ya. Mungkin Bapak Ibu, alah ini Pak Yunus kok gitu aja nggak ngerti. Iya, waktu itu saya memang tidak ngerti Bapak Ibu. Saya harus cari tahu itu semua gitu ya. Semangat disruption, ya, semangat disruption gitu. Kemudian kreativitas untuk menghasilkan stimulus yang sesuai, ya, stimulus tadi. Bukan lagi kontrol, tetapi stimulus. Saya nggak bisa kontrol ya, kelas virtual jarak jauh begitu. Ya, mereka belajar atau tidak, ya. Sebelumnya kan saya kasih materi misalnya tadi ya, Miss Lili juga menjelaskan metode belajar yang semacam itu, anak baca dulu. Saya nggak bisa kontrol, belum tentu bisa kontrol mereka baca dulu atau tidak. Kalau saya tanya satu persatu, kamu baca dulu nggak? Ya mereka jawab iya juga bisa. Ya. Tapi belum tentu mereka sungguh-sungguh membacanya sebenarnya. Hanya sekilas supaya kalau ditanya kelihatan nggak bohong gitu ya, misalnya begitu ya.
Gitu. Kemudian tantangan berikutnya autokontrol kelas, begitu ya. Baik dalam hal partisipasi maupun dalam hal autentifikasi. Ya. Partisipasi itu artinya siswa betul-betul mengikuti kelas itu dengan baik, pembelajaran itu dengan baik, ya. Berpartisipasi, bukan hanya datang gitu ya. Setelah itu kemudian entah kemana gitu ya, di gambar akunnya dia, mungkin dia foto dia sedang mengerjakan apa, ternyata itu diam begitu, itu foto ya, dan dia pergi entah kemana gitu ya. Jadi betul-betul dia berpartisipasi dengan baik begitu. Kemudian otentik begitu ya, baik dalam pembelajaran maupun dalam assessment, dalam hal penilaian gitu. Bagaimana kita mengambil nilai anak-anak siswa ya, bagaimana kita mengadakan tes itu supaya otentik, bagaimana caranya, itu kan pergumulan besar ya. Kita kasih soal ya, soalnya oke, kita kasih 5 macam soal. Nah, jumlah siswanya ada katakanlah 20 ya. Kalau murid saya di kelas 61 Bapak Ibu. Saya mengajar satu kelas karena 3 kelas digabung jadi 61 orang begitu ya. Oke lah katakanlah 20 saja. Bikin 5 tipe soal yang berbeda sehingga satu tipe soal itu digunakan oleh 4 siswa. Jadi supaya mereka tidak tahu ini saya samanya dengan anak yang mana. Itu dengan mudah mereka bisa segera tahu. Dengan mudah ya, mereka punya banyak akal begitu ya. Mereka bisa buat grup line atau grup WA khusus mereka, kemudian difoto, kirim soalnya di foto, mereka segera tahu. Oh ternyata saya sama dengan yang mana. Lalu kerjasamanya dengan yang itu, yang soalnya sudah pasti sama. Berat sekali ya, tantangannya bagaimana kita membuat assessment yang otentik begitu. Betul-betul menggambarkan nilai anak, bukan nilai rombongan begitu ya, karena assessment-nya personal sebenarnya begitu. Mediasi kebutuhan akan peningkatan pencapaian. Jadi ada standar yang kita harapkan anak-anak atau siswa itu akan capai dalam pembelajaran yang kita adakan, tapi juga ada kebutuhan untuk mencapainya, gitu ya. Dan kita mencoba memediasi, menengahi, menghubungkan antara kebutuhan dengan standar tadi. Dan ini menjadi tantangan tersendiri lagi karena kita tidak bertemu langsung dengan siswa, gitu ya. Jadi upaya-upaya yang bagaimana yang kemudian saya pikirkan harus saya kerjakan. Gitu. Ini tantangan yang muncul yang saya rasakan. Ya. Barangkali Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Nah, gagasan pengembangannya kemudian ya dalam konteks apa yang saya pikirkan dan saya kerjakan Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu punya gagasan lain tentu akan sangat bermanfaat nanti disampaikan di forum tanya jawab begitu ya, supaya saya pun mendapatkan masukan yang berharga. Ya, yang pertama tentu bagaimana saya mengelola kelas, ya, membangun kelas begitu. Nggak ada ruang kelas fisik begitu ya. Ya Bapak Ibu tentu juga sudah mengerjakan ini semua sebenarnya ya. Warna biru ini menandakan saya sudah mengerjakannya. Gitu. Saya sudah mengerjakannya. Yang warna biru, ya. Ya, saya membuat Google Classroom begitu. Itu yang saya buat. Dan lain-lain ini mungkin ada aplikasi lain, saya belum begitu tahu. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada bisa ditambahkan di sana, gitu ya. Kemudian saya juga membuat peluang pembelajaran untuk tatap muka virtual. Ya, awal-awal dulu menggunakan Google Meet, tapi kemudian beralih ke Zoom begitu ya, karena lebih dirasakan lebih available begitu ya, lebih cair, lebih liquid gitu ya, fungsinya lebih luas begitu. Itu. Kemudian gagasan praktis yang kedua adalah bagaimana saya memikirkan membangun pembelajarannya. Tadi itu ruang kelasnya begitu ya. Ruang kelas itu kaitannya tadi dengan perjumpaan proses belajar mengajarnya atau pembelajaran maupun juga untuk dokumen ya. Google Classroom itu memang berfungsi untuk
eh, dokumen ya, untuk penyimpanan pengiriman dokumen. Ya, itu sangat sangat penting di situ fungsinya. Kemudian dalam hal pembelajarannya, stimulasi partisipasi dengan aplikasi berbasis polling ya. Biasanya kalau di awal-awal pembelajaran itu jika memungkinkan ya, lagi-lagi mungkin kendala waktu juga bisa begitu ya. Materinya padat, itu tadi Bu Lili juga cerita begitu ya. Tapi kalau kita adakan sebuah kuis singkat, ya, kuis singkat itu bisa merangsang, ya, menstimulasi partisipasi. Jadi awalannya itu sudah asik duluan begitu ya, sudah asik duluan. Dan kalau kuis ini dinilai, tentu anak lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi. Dan ini juga bisa memancing anak-anak siswa untuk mempelajari lebih dulu materi yang sudah kita kirimkan. Ya. Jadi biasanya kan materi kita kirimkan dulu, seminggu sebelumnya kita sudah kirim di Google Classroom, mereka bisa akses, kemudian mereka bisa pelajari lebih dulu, supaya ketika jumpa di kelas itu mereka sudah punya modal, kan harapan kita begitu. Nah, untuk merangsang mereka membaca lebih dulu, nah kuis-kuis seperti ini juga bisa. Tentu jangan terlalu sulit soalnya. Ya, ini bukan post-test, tapi pre-test ya. Post-test itu kan sesudah pembelajaran berlangsung, ya kita adakan assessment untuk mengetes, menguji sejauh mana pemahaman mereka, begitu, penguasaan mereka. Tapi kalau pre-test ini tentu tidak cocok kalau soalnya sulit. Ya. Jadi soal-soal mudah yang merangsang mereka begitu. Dan saya pikir ini sah untuk dinilai, ya sah untuk dinilai begitu. Nah, yang warna hitam itu di pikiran saya, Bapak Ibu, tapi belum saya kerjakan, ya, masih saya gumulkan. Entahkah itu teknisnya, entahkah itu konsepnya. Ya, saya belum yakin barangkali, ya, tapi muncul di pikiran. Gitu. Interaksi dan kolaborasi antar siswa, kerja kelompok di breakout room misalnya, ya, Zoom kan bisa mengerjakan itu. Tapi saya bergumul dengan waktu. Ya, waktu saya mengajarnya matematika, Bapak Ibu. Jadi kalau saya adakan breakout room gitu ya, saya bagi misalkan saya sediakan soal untuk didiskusikan gitu ya, misalnya begitu. Saya membayangkan kira-kira oke enggak gitu maksud saya gitu ya. Oke enggak untuk saya buat semacam itu begitu ya. Nah, itu yang saya pergumulkan begitu maksud saya gitu. Kemudian memasukkan unsur permainan ya, tadi sebagai pretest juga sudah ada unsur itu ya, gamification tadi juga Ibu Lili banyak cerita. Kemudian model pembelajaran agensi tadi Miss Lili ceritakan itu gitu ya. Saya tidak perlu bahas lebih panjang lebar, itu juga menjadi hal yang saya pelajari sekarang. Mohon maaf Pak Yunus, masih ada lagi atau bagaimana Pak? Karena waktunya udah lewat sih seharusnya. Tadi harusnya udah. Oh iya, maaf Bu ya, saya keasikan bicara ya. Ini 2 slide lihat. Ini selesaikan dulu sebentar ya. Singkat ya. Oke. Ya, siap. Ya, aduh, asik sekali saya bicaranya. Jadi mohon maaf ini sampai semua ketiduran kelihatannya. Maaf ya. Ya, kemudian layanan yang tidak serempak ya, tadi Miss Lili juga menyinggung itu, tapi lebih kepada asynchronous learning ya. Tapi saya pikir kalau saya lebih ke layanan ya, untuk konteks remaja itu sangat dibutuhkan ya. Artinya bukan hanya learningnya, tapi mungkin ada hal-hal yang lain begitu ya, yang anak-anak membutuhkan layanan itu begitu ya, di luar learningnya begitu ya. Saya harus sediakan modul belajar, video tutorial ya. Saya belajar banyak membuat video dari yang nggak bisa jadi lumayan agak bisa. Sekarang agak bisa, ya belum bagus. Remedial bagaimana? Kalau anak remedi bagaimana kita mengadakan remedial gitu ya. Karena kan butuh teaching dulu gitu. Langsung tes tentu tidak fair juga ya. Langsung tes begitu. Lalu kemitraan, bagaimana kita membangun kemitraan dengan orang tua begitu ya. Supaya kesannya kita kalau telepon orang tua itu bukan justifikasi, bukan sedang menghakimi anaknya, bukan kesan itu ditangkap oleh ortu, tapi kita sedang betul-betul membangun kemitraan, komunikasinya enak gitu ya.
teamwork begitu. Nah, itu juga sebuah gagasan yang saya coba kembangkan. Penilaian yang otentik tadi ya, aplikasi apa yang bisa mengacak soal ya, Google Form bisa, tapi apakah aman? Tidak juga. Anak bisa mensiasati juga. Mengerjakan tes dengan pengawasan on cam di kelas virtual, anak bisa mensiasati juga, gitu ya. Nah, saya juga terpikir dengan model penilaian yang berbasis kinerja. Saya kemarin ujian praktek itu anak-anak salah satunya mereka harus memvideokan apa yang mereka kerjakan, menjelaskannya di situ. Ya, harapan saya walaupun mereka diskusi ya, tapi mereka mengerjakan proyek itu sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Harapannya sih begitu. Lebih otentik daripada kalau tidak ada video begitu ya. Iya, begitu Bapak Ibu, dan saya pikir infonya kan Juli mungkin siswa akan mulai masuk. Tetapi saya yakin bahwa setelah mereka masuk, tidak lalu kemudian saya meninggalkan apa yang sudah saya kerjakan ini, begitu ya. Konsepnya ke depan saya pikir lebih tepat blended learning, begitu. Tidak boleh kemudian saya kembali ke masa tradisional lagi, gitu ya. Saya meninggalkan teknologi, disruption tetap harus saya jaga, begitu. Begitu, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Bu Elita, mohon maaf waktunya lewat ya. Mohon maaf ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Elita. Terima kasih. Stop sharing dulu. Option. Oke. Ya, terima kasih Pak Yunus sudah berbagi. Ya memang kalau sharing itu kadang-kala memang ini ya Pak ya. Karena banyak hal yang bisa dibagikan. Pengalamannya tuh saya yakin banyak sekali, apalagi ini pelaku-pelaku yang apa namanya yang ada di kelas gitu setiap harinya, dibanding kalau saya ya mungkin saya dalam hal ini ACSI memang kami kemudian mengalihkan juga nih semua training kami menjadi online seperti itu. Nah ya paling saya tapi cuma online, yang saya hadapi itu orang-orang dewasa itu yang mungkin lebih, yang menurut saya itu lebih bisa mudah beradaptasi daripada yang anak-anak gitu ya. Beberapa anak tuh saya tahu ada yang kesulitan juga. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau mau menuliskan pertanyaan silakan dituliskan dulu sebelum ini, sambil saya habis ini akan ngobrol sebentar dengan Pak Daniel. Beliau adalah orang di balik layar yang bertanggung jawab dengan publishing atau toko bukunya ACSI Indonesia yang namanya Kairos Store. Habis ini saya akan ngobrol dengan Pak Daniel, tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya silakan ditulis di chatnya Zoom. Kemudian, nah ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, rupanya tadi itu saya ada kesalahan menyebutkan. Jadi tadi waktu di bagian welcoming saya bilangnya itu ada peserta dari beberapa, ada cukup banyak peserta dari Sekolah Widya Wacana Yogyakarta. Ternyata saya salah. Tadi sudah dikoreksi sama salah satu ibu dari sekolah yang bersangkutan. Jadi Sekolah Widya Wacana ini ada di Surakarta. Jadi tetap saya ya dimanapun itu, mohon maaf karena ada kesalahan penyebutan kota, tapi saya tetap bersyukur karena mau di mana saja tetap bisa bergabung dengan kami semua ya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan pada Bapak Ibu semua, saya tahu ada beberapa peserta yang mendaftarnya tadi agak terlambat. Jadi sistem di kami seperti ini. Di form pendaftaran ada nama Anda, kemudian kami akan sinkronkan itu nanti dengan nama yang ada di form evaluasi yang nanti akan Anda isi setelah acara ini berlangsung. Nah, ketika itu sudah sinkron namanya, maka itu akan berpengaruh nanti kepada sertifikat Anda. Seperti itu. Jadi, kalau belum mengisi form pendaftaran, tapi sudah masuk, mungkin tadi di-share sama teman rekan guru satu sekolah, silakan mengisi form pendaftaran dulu, karena kalau tidak, saya tidak akan berikan sertifikatnya, karena saya tidak lihat nama Anda di daftar peserta. Gitu. Jadi, itu adalah salah satu cara kami untuk, tadi kan bicara ada partisipasi dan autentifikasi. Nah, itu adalah salah satu cara kami untuk mengautentifikasi peserta-peserta yang bergabung dalam seminar-seminar kami. Seperti itu. Oke, sekarang bisa dengan Pak Daniel. Baik, nah, selamat siang Pak Daniel. Ya, selamat siang, Bu Erlita. Ya, ini agak lucu aja sih, Pak Daniel. Suara saya jelas nggak ini, Bu? Saya pakai masker atau saya harus lepas ya? Kalau di saya sih oke, Pak.
Saya lepas aja supaya lebih enak ngomongnya. Baik. Nah, oke, nah, Pak Daniel, hari ini kita akan bicara beberapa buku. Jadi dari pembahasannya Bu Lili dan Pak Yunus, saya menangkap ada karakter sebenarnya di sana ya. Ada pendidikan karakter di sana. Kemudian memang di tempat Bu Lili itu saya melihat ada learning styles, bicara tentang learning styles. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Pak Daniel soal buku-buku ini ya. Oke, yang pertama mungkin pendidikan karakter dulu, Pak. Bisa dibagikan, Pak? Ya, kalau pendidikan karakter ya. Kalau ACSI itu punya buku seri, ada pendidikan karakter untuk anak beresiko, juga ada pendidikan karakter aja. Jadi mungkin yang saya mau jelaskan dulu di sini tentang pendidikan anak beresiko dan remaja beresiko. Jadi di ACS itu ada ini saya share screen ya sebentar. Oke. Ya. Nah, kalau untuk buku pendidikan karakter untuk anak beresiko, ini sudah diterjemahkan dalam 13 bahasa. Jadi ini kalau nggak salah dari tahun 2013 ya, 2013-14 itu ACSI menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini dalam buku ini ada 4 buku untuk pegangan guru dan 1 buku untuk panduan. Jadi 1 buku untuk panduan itu maksudnya kalau kita mau menggunakan 4 buku ini, kita harus belajar di 1 buku ini, buku panduan train and trainer untuk pelatih. Oke, jadi sebelum kita mau mengajar ke anak-anak kita, itu ada 4 buku ini. Jadi gini, sebenarnya gini Bu Ernita, dari 4 buku ini sebenarnya adalah 1 buku. Semacam contohnya seperti ini. 1 buku seperti ini, 1 buku utuh, terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena terlalu tebal, akhirnya dibagi menjadi 4 buku. Jadi ada 4 seri, jadi buku 1 sampai 4. Tapi sebenarnya itu adalah 1 buku. Jadi kalau mau beli lengkapnya ya harus beli 1 buku set seperti itu. Ya Pak ya. Oke, nah kalau pendidikan karakter anak ini usianya untuk anak usia berapa Pak? Nah, kalau untuk usianya, di sini sudah dijelaskan usia 8 sampai 14 tahun. Nah, 14 sampai 14 tahun, jadi itu untuk anak yang beresiko. Buku ini biasanya dipakai kalau untuk sekolah, kalau pakai sekolah ya, itu biasanya dipakai untuk ini, pelajaran, kalau zaman saya dulu, kalau nggak salah itu namanya BP. Jadi untuk apa ya, menangani anak-anak yang memiliki permasalahan khusus. Contohnya mungkin kalau anak yang broken home atau anak-anak jalanan atau anak-anak yang kesulitan belajar, itu biasanya kan dipanggil BP. Ada masalah apa panggil BP. Nah di sini ini ada 9 topik ya, 9 pembahasan dalam 4 bukunya itu yang bisa dipakai untuk kita kalau melihat anak-anak kita ini, kenapa ya anak ini? Oh dia mengalami trauma. Mungkin kan sekarang banyak kasus ya, kasus contohnya seperti kayak anak-anak usia SD sudah mendapat perlakuan kurang baik dari orang sekitar atau mungkin dari saudaranya sendiri sehingga dia trauma, mau keluar rumah tidak berani, mau bergaul tidak berani. Dalam buku ini ada salah satu topik yang untuk bisa membantu anak itu untuk bisa kembali lagi ke kepercayaannya. Jadi dalam buku ini itu lebih banyak aktivitasnya Bu Erlita. Jadi di buku ini sudah dijelaskan bahan apa, bahan yang dipakai apa, terus bahan-bahannya ya, terus nanti cara pengapresiasinya ke anak seperti apa, tokoh Alkitabnya itu siapa, karakternya pun ada, karakternya juga karakter apa yang mau ditekankan di situ. Jadi sudah siap pakai bukunya ya? Siap pakai, jadi betul. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada dari Anda yang sedang mencari buku karakter, pendidikan karakter untuk anak-anak berisiko. Anak-anak berisiko ini dalam hal ini kategorinya itu
berbeda dengan anak berkebutuhan khusus ya. Anak beresiko itu bisa range-nya sampai tadi yang Pak Daniel sempat bilang, jadi anak yang broken home atau single parents itu kita tidak tahu, di luar mungkin terlihat anaknya baik-baik saja, tapi kita tidak pernah tahu di dalamnya ada apa gitu ya. Mungkin ada beberapa anak itu sebenarnya punya trauma. Nah, kalau itu tidak disembuhkan dari sejak kecil itu bisa berdampak nantinya. Takutnya nanti berdampak ketika dia sudah besar. Nah, ini adalah buku untuk usia 8 sampai 14 tahun ya Pak tadi ya? Betul, 8-14. Oke, nah selanjutnya ada lanjutannya nggak Pak? Atau berhenti sampai di sini saja buku ini? Ada. Oke. Jadi untuk buku ini kan untuk biasanya untuk anak SD sampai SMP Bu Erwita. Jadi kalau anak SD sampai SMP itu lebih banyak aktivitas, dalam arti menggunting, memotong, atau kita harus running, berkeliling seperti itu ya. Kalau yang untuk SMP ini, kalau untuk yang SMP ada 2 bukunya, satu pegangan untuk guru dan satu pegangan untuk murid, atau satu orang tua, satu untuk anak. Nah di sini kalau untuk SMP SMA itu lebih banyak diberi aktivitas untuk mengerjakan semacam ini, lembar kerja murid. Jadi ada kayak LKS-nya Bu, gitu. Anaknya suruh ngerjakan, nanti kita terangkan karakternya apa. Terus nanti pembahasannya juga sama, resikonya seperti apa. Jadi resikonya kalau untuk SMP dan SMA kan kasusnya beda. Seperti itu. Kasusnya mungkin lebih lagi. Oke. Kalau untuk usia segini, ya Bu, silakan. Bapak aja lanjut dulu. Saya pikir sudah selesai, nanti agak lama. Nah, kalau saya tambahin sedikit aja. Kalau untuk anak usia yang beresiko yang SMP SMA, ini emang lebih banyak pendekatan untuk kasus per kasusnya kan lebih tinggi Bu, kalau kita bisa lihat itu lebih butuh perhatian khusus. Nah kalau dengan seperti ini, jadi anak itu disuruh mengerjakan setiap lembaran kerjanya. Ini kalau sudah terapkan di sekolah Bu ya, itu lembar kerja dan dia harus men-sharingkan juga, disaringkan sambil dibantu sama gurunya. Kira-kira sesuai enggak dengan yang dia alami, atau mungkin dia pernah mengalami, atau mungkin dia hanya mendengar cerita. Dari situ kita bisa tahu nanti kasusnya. Silakan Mbak. Nah, kalau itu tadi soal bukunya. Sekarang kalau soal harganya Pak, kira-kira berapa sih Pak harga buku-bukunya ini Pak? Nah, kalau untuk masalah harga, saya kembali ke yang ini dulu. Nah, sebenarnya ini harga per bukunya, ini kenanya satu bukunya kena 125.000. Jadi kalau ada 4 buku ini, berarti totalnya kan 500 ya. 500 tambah 1 buku lagi, yang manual ini 625 berarti. Tapi kalau untuk peserta saat ini, itu kita kasihkan diskon khusus 25% Ibu. Jadi per bukunya itu kalau nggak salah kena 94.000 mungkin. Per buku untuk yang ini, anak beresiko. Jadi buku 1, 2, 3, 4 harganya sama. Kalau untuk yang remaja beresikonya, diskon ini kalau untuk yang remaja beresiko itu untuk buku gurunya itu harusnya ya Bu ya, ini harga aslinya ya. Harga aslinya itu kan 300 sama buku muridnya 40.000. Jadi 340. Tapi untuk peserta, khusus peserta itu untuk saat ini, kalau ada pembelian saat ini nanti ada yang nanganin. Mungkin saya sendiri, mungkin nanti ada Bu Rin atau Bu Seli yang bisa bantu. Itu kita untuk peserta kita kasih diskon 25% Bu. Jadi 340 di diskon 25%, ya tinggal 255 untuk saat ini Bu. Dari berapa? 300 berapa? 340 tinggal 255. 255, oke. Ya, berarti kesempatan diskon ini khusus untuk hari ini ya Pak ya, untuk peserta. Ya, mungkin kita bisa tunggu sampai ini hari Senin, Rebo lah Bu, biasanya seperti itu. Mungkin saat ini kan dia masih harus konsultasi dengan kepala sekolah atau gurunya. Karena buku ini kalau dipakai di sekolah bagus sekali untuk membantu anak-anak. Mungkin di sekolahnya ada anak yang kesulitan belajar, atau ada anak ini kok kalau dikasih tugas kok seperti ini ada apa? Nah, itu nanti bisa dilihat dari buku-buku ini kasus per kasusnya. Seperti itu. Baik. Nah, ini tadi buku pertama ya, buku pendidikan karakter untuk anak atau remaja beresiko. Nah, berikutnya
di daftar saya tadi saya tulis tuh ada buku Learning Styles. Nah, bisa kita punya di ACSI ada ya Pak ya buku Learning Style, bisa, setahu saya bukunya ini tersedia dalam 2 bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tinggal mana yang lebih nyaman gitu ya Pak ya. Bisa diceritakan sedikit tentang buku Learning Style? Ya, oke, saya share aja di sini langsung Bu ya, sebentar. Nah, di sini. Jadi buku Learning Style sendiri itu ini ya, penulisnya ada Marlene Lefevre, sama buku yang tadi juga, anak beresiko tadi juga sama, dan buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang Learning Style. Jadi enak kalau mau dipakai di Indonesia, biasanya kan ini kan gaya-gaya pembelajaran ya. Jadi kalau masih dalam bahasa Inggris biasanya kita juga kesulitan kalau mau menerapkan dalam cara-cara kita melakukan pembelajaran. Jadi kita terjemahkan di sini. Judulnya menjangkau setiap orang yang diberikan Allah untuk anak didik. Jadi buku Learning Style ini saya sudah kasih gambaran sedikit dari tadi bagian bawahnya. Sudah saya tuliskan. Jadi buku ini itu membahas tentang gaya belajar penuh dengan informasi praktis, bermanfaat, dan buka mata tentang berbagai cara anak-anak memahami informasi dan kemudian menggunakan pengetahuan itu serta bagaimana perilaku mereka sering dikaitkan dengan gaya belajar khusus mereka. Karena kita memahami gaya belajar imajinatif, analitik, akal sehat, dan dinamis, dan menyesuaikan pengajaran atau pengasuhan kita dengan gaya tersebut. Kita mulai menjangkau setiap orang yang Tuhan berikan untuk kita ajar. Ini sedikit gambaran yang ada dalam buku Learning Style ini. Oke, ya buku Learning Style ini Bapak Ibu, kalau saya juga boleh tambahkan sedikit, ini adalah salah satu buku referensi belajar, referensi bacaan maksud saya, yang dianjurkan untuk salah satu modul CEC. Tadi saya sempat sharingkan tentang CEC, Bu Lili dan Pak Yunus ini juga adalah alumni dari program CEC itu sendiri. Acara hari ini itu memang kami adakan dengan mengundang rekan-rekan alumni untuk bisa berbagi. Mereka sudah terberkati lewat program CEC, lalu memang kami minta mereka untuk juga mau berbagi pada yang lain, gitu. Makanya acara ini ada. Nah, buku Learning Style ini adalah salah satu buku referensi untuk modul namanya Models of Teaching. Models of Teaching. Salah satu bukunya ini. Pak Dadia, kalau boleh tahu harganya Pak berapa? Ya, kalau yang buku Learning Style yang masih dalam bahasa Inggris, itu harga awalnya kenanya kan 380. 380, nanti ada diskon juga 25%. Tapi kalau yang sudah dalam bahasa Indonesia, ini kita tidak ada diskon, tapi karena kita sudah kasih harga khusus. Harganya Learning Style dalam bahasa Indonesia cuma tinggal 109.500 yang dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau yang bahasa Inggris 380, nanti ada diskon 20% untuk peserta, kita tunggu sampai hari Rabu. Jadi kalau nanti ada pemesanan bisa langsung nanti saya kasih link atau email di akhir, nanti saya tuliskan di chatnya nanti Bu ya. Kalau mau pesan bukunya atau apa nanti bisa ke situ. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk stok ini yang ini Bu. Kalau yang dalam bahasa Inggris stoknya mungkin masih banyak ya. Tapi yang bahasa Indonesia ini stoknya kita lebih menipis. Jadi kalau nggak salah cuma kurang dari 10 yang Learning Style bahasa Indonesia. Tapi nanti kita akan ada apalagi ada tambahan order lagi sih. Oke. Jadi Bapak Tapi untuk saat ini kita cuma ada segitu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya Anda tertarik ingin baca nih Learning Style, apa sih harus kita tadi Bu Lili sempat bilang kalau kita juga perlu tahu nih learning style anak-anak kita tuh seperti apa. Jangan sampai learning style anak kita misalnya anaknya suka nonton, tapi lalu kita memberikan cara pengajaran atau cara mengajar yang nggak sesuai sama dia. Jadi nanti pembelajarannya jadi tidak sempurna gitu ya. Kurang lebih begitu yang saya tangkap. Jadi itulah saya pikir pentingnya kita mengetahui atau belajar, cari tahu kira-kira learning style anak-anak itu apa sih. Ya. Oke, nah ini yang lalu yang terakhir ya. Tadi misalnya itu agak menggoda kita gitu, dengan buku-buku diskon katanya. Nah, Pak Daniel mungkin bisa dibagikan buku-buku diskonnya. Ya, ini saya share. Nah, ini salah satu contoh buku-bukunya. Jadi kalau mau lebih tahu detail, lebih banyaknya lagi, tadi Bu Erlita sudah sebutkan, tinggal suruh masuk aja ke acsi.id/Kairos. Jadi di situ nanti Ibu bisa menemukan semua buku-buku yang
lagi clearance sale ya, itu harga bukunya itu ada yang cuma harga 18.000 kalau nggak salah saya lihat itu. Dalam bahasa Inggris ini cuma 18.000, 20.000. Lah buku-buku yang saya share ini contoh salah satunya ini Celebrate Teacher Record ini nggak salah cuma 20.000. Jadi ini adalah buku aktivitas untuk anak ini, yang atas. Dan yang bawah ini ada buku, ini buku untuk anak, ada buku untuk guru. Jadi semacam apa ini pelajaran untuk TK dan preschool. Bagaimana menulis, berhitung, membaca, bagaimana menulis dan membaca seperti itu. Ini juga lagi promo. Ini kalau untuk buku muridnya berwarna, ini juga ada buku gurunya tapi warna hitam putih untuk buku teachers-nya. Ini harganya juga murah sekali. Kalau sekarang ini cuma tinggal 25.000 dari harga 300 sekian, kalau 200 sekian tinggal 30 ribuan gitu. Karena emang lagi clearance sale ini dan masih banyak lagi. Jadi ada buku tentang ensiklopedi juga. Ensiklopedi itu kalau nggak salah ada science, ada yang ada tinggal science mungkin. Itu harganya juga tinggal 20.000. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih banyak buku bisa dilihatnya masuk ke situ aja Bapak Ibu sekalian. Ke nanti ya kcsi.id/Cairo Store ya Pak ya. Betul, di situ. Di situ nanti bisa langsung transaksi pembelian di situ juga bisa karena buku ini nggak ada diskon. Karena sudah ada clearance sale itu udah harga yang di bawahnya diskon. Seperti itu, Ibu. Ya, sorry karena kelihatan slide-nya jadi yang ke-6 itu buku apa ya Pak ya? Slide nomor ini. Oke, ya sorry. Nah, ini yang saya tadi bilang Ibu. ACSI punya 3 buku tentang karakter ya. Yang tadi saya jelaskan karakter anak beresiko, terutama karakter remaja beresiko. Yang ini adalah karakter foundation series. Ini dipakai dari TK sampai kelas 6. Kalau ini lebih menekankan ke karakter anaknya. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita, mendidik karakter anak kita, itu kan harus sejak usia dini, Bu, dari mulai TK. Nah, dari buku ini ada buku murid, ada buku guru. Dan enaknya lagi kalau mau saya jelaskan sedikit buku ini juga bisa semacam ini mau menjelaskan karakter tentang apa? Mungkin kita belajaran dari buku dan kita belajar dari Yunus atau dari tokoh-tokoh Alkitabnya seperti itu ada semua di sini. Hampir mirip dengan yang anak beresiko. Sudah dijelaskan bahannya apa. Terus tokoh Alkitabnya itu siapa yang akan dipakai untuk karakternya. Terus lembar kerjanya pun sudah disiapkan. Jadi tinggal pakai aja seperti itu. Bedanya ini lebih murni ke karakter. Kalau yang tadi lebih ke pendekatan aktivitas sehari-harinya. Menangani anak-anak yang mungkin mendapatkan perilaku lebih khusus seperti itu, Ibu. Oke, Pak, terakhir, karena waktu kita sebenarnya sudah habis nih. Oke. Terakhir. Nah, kalau yang karakter foundation ini ada diskon nggak, Pak? Ada harga khusus? Ini justru buku ini kita lagi diskon khusus. Jadi di ini kita kasih diskon sampai 70%, Ibu. Jadi dari harga 1.225.000 bisa dilihat juga. Itu sudah 14 buku. Jadi 7 buku murid, 7 buku guru. Itu ada 14 buku. Harusnya 1.225.000. Tinggal itu saat ini kalau kita diskon untuk para peserta tinggal 245.000. 245.000. Iya. 14 buku ya, Pak ya? 14 buku. 6 buku guru dan 6 buku murid ya? 7 buku guru, 7 buku. Buku guru dan 7 buku murid. Ya, luar biasa. Betul. Baik, Pak, terima kasih. Satu lagi nih, tadi di grup chat ada yang nulis. Mohon diberi waktu sampai 1 minggu. Tadi Pak Daniel bilang waktu diskonnya kan sampai hari Rabu. Boleh nggak Pak dikasih waktu sampai hari Minggu? 1 minggu Pak. Jadi sampai minggu depan, sampai Sabtu lah, sampai hari Sabtu. Kalau kita Sabtu udah libur Bu Erlita, kita kerja cuma hari Jumat. Ya sudah, kalau gitu sampai Jumat, boleh Pak? Ya boleh, kalau sampai hari Jumat nggak masalah. Okay. Untuk peserta ini nanti bisa kita tunggu sampai hari Jumat. Tapi kalau untuk masuk ke minggu berikutnya kita nggak bisa kasih sampai 70% seperti itu. Ya saya tahu karena kalau guru atau apa orang itu harus konsultasi dulu Bu, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi Bapak Ibu waktunya diperpanjang, waktu diskon spesial untuk Anda diperpanjang 1 minggu. Jadi sampai hari Jumat nanti Anda masih bisa dapat harga khusus yang sudah Pak Daniel sebutkan. Pak Daniel, terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi setelah ini.
kita akan mengundi nih ya. Hari ini ada 3 door prize yang kami siapkan. Nanti 3 orang yang beruntung nanti akan bisa pilih. Kami punya, kelihatan ya, kami punya buku Transforming Journal, ada 26 episode yang kami sudah terbitkan. Nah, nanti 3 orang yang beruntung bisa pilih. Jadi kalau, tapi 1 ya, bisa pilih 1, terserah tapi mau yang nomor berapa. Jadi mungkin sudah pernah beli sebelumnya, ya nggak apa-apa, jadi saya nggak mau kasih yang dobelan lagi, jadi Anda bisa pilih sendiri, nanti kami akan kontak Anda untuk kasih kira-kira ada pilihan apa saja sih di buku-buku Transforming Journal kami ini. Kalau misalnya ada yang tertarik mau beli, juga di Cairo Store ada. 1 buku harganya 50.000 ya. Ya, 1 buku harganya 50.000, tapi hari ini untuk 3 orang yang beruntung saya akan berikan ini free. Oke, sudah siap ya? Bisa dibantu untuk share screen? Sebentar. Nanti siapapun yang namanya keluar di Wheels of Names ini, mohon bisa membuka suara supaya ini lagi-lagi partisipatif dan autentifikasi ya. Jadi saya tahu beneran nih ada nih orangnya di sini hadir. Oke, pemenang yang beruntung nomor 1, silakan. Ibu Rosita Riana, adakah Ibu Rosita? Terima kasih. Oh, sip, terima kasih Bu. Tadi bertanya terus dapat juga gitu ya. Sip, luar biasa. Baik, silakan di remove. Lalu kita akan undi lagi yang nomor 2, silakan. Ini Bapak atau Ibu nih ya, Sugi Hartono. Adakah? Adakah orangnya? Sugi Hartono. Saya panggil 1 kali lagi, kalau nggak ada, saya batalkan nih. Sugi Hartono. Sayang sekali tidak ada, tolong dibatalkan. Kita undi lagi yang nomor 2. Oh, sebentar. Pak Sugihartono ada, tapi kok nggak buka suara. Mungkin di mute, Miss. No, ini semua orang bisa buka ya. Semua orang bisa buka sih, Miss. Oke. Ada? Ada, Ibu? Oh, ada. Oke, Pak Sugiharto ya. Jadi, berarti kalau gitu ini yang nomor 3, Ibu Sri Kristianing Tias. Apakah ada? Ada, Bu. Oh, sip. Ada. Iya, baik. Terima kasih. Selamat untuk 3 orang pemenang. Ini kayaknya peserta ini baru semua ini yang ikut ini, baru pertama kali ikut after lunch, tapi selamat. Ternyata Anda beruntung gitu, udah pertama kali ikut terus beruntung dapat. Ya, saya senang sekali. Nanti kami akan menghubungi Anda untuk pilihan topiknya, lalu juga untuk alamat kirimnya. Kami akan usahakan kirim dalam waktu 1 minggu ke depan, gitu ya. Sambil saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu bisa mengisi form evaluasi. Tolong diisi supaya bisa jadi masukan bagi kami dan juga nanti kepada kedua pembicara kita, Pak Yunus dan Bu Lili. Gitu. Minta tolong di-share lagi mungkin linknya. Oh, ini 2 pemenangnya dari Widya Wacana ya. Oke. Di-share linknya saja, dapat di-share screen. Ya, minta tolong ya. Baik, kita akan tutup sudah lebih 5 menit dari jam yang sebenarnya. Ya, bahagia banget Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, siang hari hingga sore hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan dari Miss Lili, dari Pak Yunus, tentang bagaimana mendefinisikan ulang atau merekonstruksi ulang keterlibatan siswa di dalam kelas kami pada masa pembelajaran online ini. Kami tahu keterbatasan waktu mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan kami, tapi kami bersyukur untuk materi yang sudah dibagikan, kiranya Tuhan yang juga membantu kami untuk terus
bisa belajar, terus bisa memahami, membantu kami untuk punya motivasi, memperlengkapi diri kami, supaya kami menjadi pendidik-pendidik yang lebih baik, yang semakin baik, yang juga serupa dengan Engkau, sehingga kami boleh mentransformasi anak-anak didik yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau serahkan hasil dari acara ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus yang membantu kami. Ketika kami sudah mendengar, kami boleh menyimpan semua informasi itu di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kemudian itu boleh memacu kami untuk kami boleh terus berkembang, terus belajar demi menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaringan dan juga untuk perangkat yang kami gunakan, sore hari ini boleh bicara dengan baik. Kami juga bersyukur bersama-sama merayakan kegembiraan beberapa 3 rekan kami yang hari ini mendapatkan hadiah door prize. Kiranya Tuhan juga boleh pakai door prize ini untuk keperluan mereka dalam mendidik anak-anak didik mereka, mengembangkan pikiran, mengembangkan pengetahuan mereka dalam melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu sama lain setelah ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, apapun yang menjadi aktivitas kami setelah ini. Tuhan sertai terus pelayanan kami bersama dengan anak-anak di sekolah kami masing-masing, di institusi kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga terus menjagai kami, pandemi belum selesai, tapi Tuhan yang akan terus memberi kami semangat. Kiranya Tuhan juga menjagai mental kami juga, kesehatan kami juga, dan keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan semua usaha kami. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan After Lunch kelima sore hari ini. Kalau misalnya besok-besok lagi mau bergabung, silakan. Kami tunggu kehadiran Anda lagi. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Erlita. Bu Erlita. Terima kasih. God bless you. Terima kasih Bu Lili. Bapak Ibu.